Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan nama saya Nova Pramonaji, M. Iqbal Fikriana, Dedi Bimadianto, dan Adiko Muhammad. Di sini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang analisis kasus pemasaran internasional Adidas Group Strategi Analisis. Pertama, profil perusahaan Adidas. Perusahaan Adidas merupakan perusahaan sepatu asal Jerman yang memulai produksi sepatu pada tahun 1949. Produk Adidas yang dikeluarkan umumnya bertemakan sport seperti tas, jaket, topi, tasik, dan berbagai macam perlengkapan olahraga lainnya. Meskipun Adidas memproduksi produk-produk itu, namun produk sepatu sport merupakan fokus utama dan keunggulan dari perusahaan Adidas. Selanjutnya, analisis internal, analisis SWOT. Selanjutnya, Adidas Strength. Merek ikonik dengan warisan bergengsi, Adidas telah memelihara warisan yang kuat dan bergengsi selama sejarahnya yang panjang dan termasyhur dengan mempengaruhi dan membentuk berbagai aspek masyarakat di seluruh dunia. Yang kedua, inovasi produk baru. Sejak didirikan, Adidas telah memprioritaskan kualitas produknya di atas segalanya. Yang ketiga, pelanggan muda lebih menyukai Adidas. Fokusnya konsisten pada kualitas produk dan pengalaman pelanggan telah memungkinkan Adidas untuk merek basis pelanggan global dan setia, terutama remaja dan dewasa muda antara 16 dan 24 tahun di daerah perkotaan. Yang keempat, manajemen rantai pasokan yang efektif. Manajemen rantai pasokan sangat penting dalam keberhasilan perusahaan global, terutama bagi Adidas, karena Adidas mengalihdayakan sebagian besar manufakturnya. Selanjutnya, Adidas Sungguh produk mahal. Adidas menggunakan harga premium atau tinggi untuk produknya. Yang kedua, lini produk terbatas. Grup Adidas hanya memiliki merek Adidas dan merek Reebok di bawah portofolionya, yang telah membatasi perusahaan dalam alas kaki olahraga, pakaian olahraga, dan aksesoris. Yang ketiga, pertarungan hukum paten. Kalah di pengadilan dari pesaing melemahkan kepercayaan dan juga menghilangkan sumber pendapatan. Yang keempat, kelemahan di pasar dalam negeri. Perusahaan harus mempertahankan pasar dalam negeri mereka dengan segala cara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Adidas Opportunities. Yang satu, e-commerce. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah konsumen yang berbelanja online atau menggunakan situs e-commerce telah meningkat secara signifikan. Yang kedua, budaya celana yoga. Meningkatnya kesadaran dan kesehatan, perubahan preferensi dan selera konsumen telah meningkatkan permintaan akan produk yang berhubungan tentang olahraga. Yang ketiga, peningkatan permintaan produk olahraga premium. Perbaikan situasi ekonomi di negara berkembang telah meningkatkan daya beli dan permintaan produk premium. Yang keempat, diversifikasi ke dalam peralatan olahraga. Meskipun Adidas memiliki portofolio yang terdiversifikasi, masih ada ruang untuk perluasan lini produknya. Dan selanjutnya, Adidas Threats. Yang nomor satu, persaingan. Ancaman utama yang dihadapi Adidas adalah meningkatnya persaingan akibat globalisasi dan kemajuan teknologi yang memungkinkan masuk dan penetrasi perusahaan kecil dan menengah. Yang kedua, ekspansi dan adopsi e-niaga yang cepat. Perusahaan-perusahaan mengadopsi e-niaga yang berkembang pesat pada tingkat yang mengkhawatirkan, yang dapat menjadi ancaman bagi Adidas jika pesaing utamanya seperti Nike dan Puma mengadopsi e-niaga sebelum mereka. Yang ketiga, kehilangan merek dagang. Pada tahun 2019, Adidas kalah dalam kasus merek dagang berlogo 3 strip di Pengadilan Umum Uni Eropa yang membuat merek tersebut terancam imitasi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Ancaman yang ditemukan oleh pesaing meningkat ketika mereka menjadi lebih maju secara teknologi. Selanjutnya, analisis model internasional.
model paradigma oli dan model salah perusahaan ada. Salah satu aspek yang dibagi antara kedua kerangka kerja adalah bahwa mereka memiliki tujuan yang sama. Adidas melakukan operasi FDI di banyak negara dan dengan kecepatan yang berbeda. Selanjutnya, analisis daya saing internasional. Porter diamond ini adalah gambar skema yang seperti ini. Untuk slide selanjutnya bisa diteruskan Mas Didi. Porter diamond. Satu, kondisi faktor. Sumber daya alam yang tersedia untuk Adidas di negara asalnya serta di negara tempat Adidas mendirikan pabrik operasional dan produksi. Sumber daya alam ini tersedia bagi perusahaan karena lokasinya dan relatif lebih murah untuk diakses oleh perusahaan. Kedua, sumber daya modal. Ini termasuk sumber daya keuangan yang tersedia untuk Adidas. Adidas ini tersedia mulai sumber daya modal ekuitas dan sumber daya keuangan utang. Modal berbasis ekuitas sebagian besar dihasilkan di dalam perusahaan menggunakan sumber daya dan saluran internal saja. Ketiga, sumber daya manusia. Ini termasuk tingkat keterampilan dan kinerja sumber daya manusia di Adidas. Ini juga melibatkan program pelatihan dan semua program investasi lain yang dilakukan oleh Adidas sehubungan dengan sumber daya manusia dan karyawan di seluruh dunia. Keempat, pengetahuan ilmiah. Ini melibatkan pengetahuan ilmiah dan teknis yang tersedia untuk perusahaan dan basis pengetahuannya. Dan selanjutnya, industri terkait dan pendukung. Industri pendukung dan terkait juga sangat membantu dan memimpin mereka mencapai ketinggian baru setiap tahun. Satu, kehadiran industri terkait di pasar kosmetik dan internasional juga menjadi sumber pertumbuhan dan perkembangan dalam hal ekspansi dan internasionalisasi Adidas. Hal ini karena industri terkait telah membantu Adidas dalam operasi bisnis dengan menyediakan bahan pendukung yang dibutuhkan untuk keberhasilan operasional keunggulan. Kedua, kehadiran industri pendukung. Kehadiran industri pendukung menjadi fasilitator bagi Adidas dalam menumbuhkan dan pengembangan usahanya. Hal ini berlaku untuk keberadaan industri pendukung di pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya, strategi, struktur, dan pesaing. Strategi perusahaan. Strategi Adidas adalah fokus pada pelanggan untuk menyediakan produk berkualitas tinggi yang menawarkan kualitas dan rasa yang konsisten secara terus-menerus dan penawaran. Dua, struktur organisasi. Organisasi yang lebih datar yang mendukung komunikasi yang terbuka dan bebas. Perusahaan menawarkan akses mudah dan cepat ke manajer dan supervisor. Dan dengan demikian memungkinkan budaya organisasi yang kreatif dan percaya yang membantu pertumbuhan dan kemajuan perusahaan. Tiga, persaingan dengan pemain global. Dengan persaingan global, Adidas telah memperoleh pemahaman tentang berbagai praktik dan budaya bisnis regional dan internasional yang telah membantunya mengembangkan produk dan penawaran yang lebih rumit dan spesifik wilayah. Slide selanjutnya, pemerintah. Hal ini mengacu pada bagaimana pemerintah dalam mengaruhi kinerja perusahaan dan rencana pertumbuhan melalui berbagai kebijakan serta hubungan perbatasan dengan negara lain, satu front global, satu peraturan pemerintah. Kebijakan pemerintah telah mendukung Adidas dalam perencanaan dan peluang ekspansi dan pertumbuhan
buahnya. Adidas telah menerima dukungan dari negara asalnya untuk memperluas kapasitas produksi dan juga dari pemerintah asing dalam mendirikan pabrik dan mendapatkan akses ke kuota impor untuk berbagai wilayah. Selanjutnya peraturan industri untuk Adidas juga telah mendukung perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitifnya menuju keberlanjutan. Selanjutnya, kondisi permintaan. Ukuran pasar domestik telah menjadi penting bagi Adidas dalam internasionalisasi dan langkah-langkah ekspansi. Kedua, pelanggan domestik yang canggih dan menuntut. Standar domestik yang canggih dan menuntut untuk Adidas telah mendorong perusahaan untuk memanfaatkan sumber dayanya menuju inovasi dan telah memimpin perusahaan untuk mengembangkan produk unik untuk pelanggan. Selanjutnya kebutuhan pelanggan yang mengantisipasi kebutuhan di tempat lain. Konsumen domestik dan pola perilaku konsumen juga penting untuk memprediksi dan mengantisipasi perilaku dan permintaan lain. Untuk konsumen dengan profil yang sama, perusahaan seringkali dapat memprediksi perilaku konsumen pasar tertentu dalam kaitannya dengan perilaku yang ditampilkan oleh konsumen profil yang sama di pasar lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andiko. Oke, selanjutnya ada five forecast. Bisa kita lihat susunan dari five forecast model. Oke, next. Pesaing industri. Ini sangat tinggi untuk persaingan di antara pesaing industri. Kekuatan dominan dan dalam industri ini adalah Nike dan Adidas yang berusaha untuk berekspansi ke pasar baru dan berkembang sambil mencoba untuk mengalahkan satu sama lain. Khususnya Adidas yang mencoba menyalip Nike dengan memperluas lini produk, meningkatkan biaya R&D dan iklan. New Balance dan Puma yang merupakan kekuatan yang lebih kecil di industri peralatan olahraga dan perlu hadir di pasar online karena mereka memiliki bangsa pasar yang agak rendah di pasar retail. Ancaman berdatang baru ke pasar rendah hingga sedang karena kurangnya hambatan masuk. Namun dengan pemain dominan seperti Nike dan Adidas, persaingan akan menyulitkan dengan modal yang diperlukan untuk berinvestasi untuk memulai R&D, pemasaran dan periklanan. Dukungan dari atlet populer yang akan datang yang belum memiliki kontrak dalam perusahaan dan kemampuan untuk produksi baik outsourcing atau in-house. Beginning power and supplier dengan menjual produk yang terbuat dari bahan baku yang memiliki kelimpahan tinggi, maka ancaman dari pemasok menjadi rendah. Daya tawar pembeli sangat tinggi hingga sangat tinggi bagi pembeli karena sensitivitas harga bagi pembeli yang membeli pesanan dalam jumlah besar dalam ekonomi saat ini. Biaya pelayanan membeli untuk barang substitusi rendah dengan industri yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan besar menyebabkan daya tawar yang kuat dan bagi pembeli. Street of substitusi. Ancaman barang substitusi sedang dari konsumen yang selalu mencari harga yang wajar. Dengan hanya beberapa perusahaan besar dalam industri barang olahraga tidak serta-merta menurunkan harga ketika ancaman mendatang baru rendah. Next. Analisis rantai nilai perusahaan. Kegiatan utama dalam rantai nilai Adidas. Logistik dalam negeri, masing-masing pernah termuka di industri sepatu termasuk Adidas bergantung pada perusahaan eksternal untuk memproduksi sepatu. Adidas mengalihkan hampir semua perusahaan pemasok eksternal untuk mengurangi biaya dan menjaga harga tetap kompetitif. Namun perusahaan juga telah membangun jaringan pusat distribusi yang kuat di pasar
terkemuka di berbagai lokasi di seluruh dunia untuk menerima petunjuk lengkap dari pemasok. Petunjuk ini yang terima perusahaan dari pemasoknya seluruh dunia disimpan di pusat distribusinya dari mana mereka dikirim ke toko atau dikirim ke pelanggan yang berbasis dari server e-commerce. Perusahaan dalam berfokus dalam penggunaan teknologi digital dan perangkat lunak manajemen dan inventaris yang kita mengelola rantai pasokan dan logistiknya masuknya operasi Adidas mulai beroperasi tahun 1949 didirikan oleh Adidas. Perusahaan ini berkantor pusat di Hersel, Jerman. Namun dia telah menyediakan jutaan permintaan yang kuat atau kantor, gudang, serta buat distribusi fasilitas fulfillment. Perusahaan telah membangun jaringan titik konsumen tertinggi yang mencakup 2.500 toko retail. Milik perusahaan lebih dari 15.000 toko rapat bermerek tunggal, setelah lebih dari 150.000 toko grosir. Lalu jaringan toko bermerek milik perusahaan pengajar dan pewarafas sasaran Eniaga. Perusahaan telah mengelola kehadiran globalnya secara efisien. Selain kantor berada beberapa penting yang digunakan perusahaan mengelola operasi globalnya. Logistik luar. Perusahaan telah membentuk jaringan distribusi mencakup besar pusat distribusi di seluruh dunia lokasi utama pusat distribusi gudang investasi e-commerce memiliki para kunci mengelola logistik masuk keluar. Untuk tersebut, produk yang terima dari masuk disimpan pada mereka kirim ke toko atau peringan toko Adidas sebagai pusat pengelolaan dan membeli di e-commerce. Next. Teknologi telah terbukti menjadi pendorong nyata pertumbuhan Adidas. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang konsisten dalam berjual dari e-commerce selama beberapa tahun terakhir. Investasi dalam teknologi digital telah perusahaan investasi operasional sistem pemasangan data dan kinerja secara keseluruhan. Perusahaan juga mengembangkan teknologi secara digital untuk meningkatkan kecepatan produk distribusi dan dibawa ke toko. Smart Factory adalah satu teknologi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kecepatan produksi. Model manusia perusahaan besar juga merupakan pendorong utama kompetitif distribusi. Maka merek seperti Adidas telah mengembangkan fokus mereka dalam mengolah sumber daya manusia secara strategis dan menemukan keunggulan kompetitif yang mereka peroleh dari sumber daya manusia mereka. Jumlah karyawan Adidas 59.523 pada 2019 dibandingkan dengan 50.000 pada 2015. Perusahaan banyak berinvestasi dalam sumber daya manusia termasuk penggantian biaya dan fasilitas mereka. Next. Pengadaan sumber daya memiliki kantor pusat di Hong Kong. Perusahaan dalam membentuk hubungan jangka panjang dengan pemasoknya dan mempertahankan bahan baku yang konstan. Pemasoknya sebagai besar berlokasi di Asia, namun tim fasilitas juga bahan baku untuk memproduksi sesuatu yang bakalan jadi yang terbuat dari bahan berkelanjutan. Perusahaan ini berfokus pada pembuatan produk bagus yang aman lingkungan dan untuk meningkatkan penjualan mereka. Infrastruktur perusahaan Adidas mengikuti paduan struktur organisasi fungsi pendukung operasi globalnya. CEO perusahaan adalah Kasper Roster. Perusahaan memiliki kepala operasi global, penjual global, dan ARM global, dan seterusnya. Namun selain itu, operasi perusahaan bagi berdasarkan geografis seperti Negara Tiongkok dan Eropa. Setiap divisi geografis perusahaan memiliki presiden untuk memimpin mereka. Next. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.